Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Lukas pasal yang ke-21, ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-36. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari yang indah yang Kau beri bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan buat kerinduan dengar-dengaran akan firman. Maka berfirmanlah Kau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom, saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Seperti yang saya sebut tadi, firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis di dalam kitab Lukas pasal yang ke-21, ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-36 dengan tema berjaga-jaga dan berdoa senantiasa. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Nasihat supaya berjaga-jaga. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Demikian firman Tuhan. Saudara yang berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Luar biasa sekali firman Tuhan ini ya. Kenapa saya mengatakan luar biasa sekali? Karena pastilah sebagai orang percaya, kita teramat percaya. Benarlah apa yang dikatakan oleh ayat yang ke-28 itu. Bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Sukacita, rejoice, melampaui sukacita apapun di dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan Yesus sendiri mengatakan penyelamatanmu sudah dekat, bangkitlah dan angkatlah mukamu. Kemenangan sejatinya ada di dalam Tuhan, sebagaimana Yesus berfirman, sebagaimana Tuhan Yesus mengatakan bahwa dialah yang akan datang kembali, bahwa Yesuslah sejatinya penguasa di atas segala penguasa-penguasa yang ada di tengah-tengah kehidupan ini. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, kita tahu Lukas ini adalah sebagai penulis sendiri dari kitab ini. Dan di dalam Lukas pasal 21 ini, Tuhan Yesus mengajarkan tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman. Dan pentingnya setiap kita siap sedia dan selalu berjaga-jaga. Lukas 21 ayat 35 sampai ayat 25 sampai 36 ini mengajarkan setiap kita tentang pentingnya kesadaran akan tanda-tanda akhir zaman dan kesediaan untuk menyambut kedatangan Kristus. Dan inilah panggilan untuk setiap kita. Hiduplah dalam kewaspadaan rohani, berdoa, dan nantikanlah keselamatan yang dijanjikan akan ditepati
keselamatan itu akan menjadi milik setiap kita. Amin. Saudaraku, disinilah kita dapat memperdalam iman kita dan mengarahkan hidup kita sejatinya kepada Tuhan, menyambut kedatangannya kembali, menjemput setiap kita dan melayakkan setiap kita yang selalu percaya, beriman, dan hidup di dalam kebenaran firman. Saudaraku, dalam kasih Tuhan, apa yang menjadi penegasan nats yang bisa kita lihat melalui topik kita pada saat ini? Hal yang pertama adalah tanda-tanda akhir zaman. Saudaraku, di sini Tuhan Yesus menegaskan bahwa akan ada tanda-tanda di alam semesta ini dan menjadi indikasi bahwa akhir zaman sudah dekat. Disebutkan adanya perubahan di matahari, bulan, dan bintang, serta ketidakstabilan di bumi. Dan ini jelas menunjukkan bahwa Tuhanlah sebagai pengontrol sejatinya sejarah dan peristiwa-peristiwa apapun sebagai bagian dari rencananya yang harus terjadi. Lalu apa yang kedua yang ditegaskan? Kedatangan Kristus. Saudaraku, ketika ada suara-suara, ketika ada pikiran-pikiran yang mengatakan Tuhan Yesus tidak akan datang, kedatangan Tuhan Yesus itu hanya isapan jempol semata, firman Tuhan saat ini menegaskan setiap kita bahwa Tuhan Yesus itu akan datang kembali. Tuhan Yesus itu akan datang dengan kemuliaannya, dan itu adalah sebuah kepastian. Yang ketiga, tetaplah di dalam kewaspadaan. Tuhan Yesus memperingatkan agar kita waspada dan selalu berjaga-jaga. Jangan terjebak dalam kesibukan hidup, workaholic, pesta pora, bahkan kemabukan yang membuat kita lengah dan tidak sadar di dalam menjalani kehidupan kita. Lalu apa yang berikut yang menjadi penegasannya? Tetaplah berdoa. Siaplah selalu berdoa dan berdoa. Sebab dengan doa kita dikuatkan, dengan doa kita selalu terjaga dan terkomunikasi dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu apa yang berikut? Hiduplah di dalam janji akan keselamatan dan pengharapan itu. Ingatlah saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, meskipun banyak tanda dan kesusahan yang akan datang, tapi Tuhan mengingatkan kita bahwa keselamatan kita sudah dekat. Itu menjadi harapan, itu menjadi bukti bahwa memang Tuhanmu, Yesus kita itu adalah Tuhan yang setia di dalam hari-hari kehidupan setiap kita. Maka saudaraku dalam kasih Tuhan, apa yang menjadi kaitan tema untuk setiap kita melalui perikop ini? Hal yang pertama, kaitan temanya kewaspadaan terhadap tanda-tanda zaman. Seperti apa yang ditekankan Tuhan Yesus untuk penting sekali mengenali tanda-tanda akhir zaman. Yang kedua yang bisa kita kaitkan dengan tema kita, doa sebagai persiapan dan perlindungan. Itu artinya apa? Tuhan Yesus sudah jauh-jauh hari mengingatkan setiap kita untuk tetaplah terkoneksi, untuk tetaplah komunikasi, untuk tetaplah berada di dalam keintiman dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu apa yang ketiga? Harapan dan keselamatan. Benar, kita mengalami kesulitan. Benar, kita mengalami ketertindasan. Benar, kita mengalami penganiayaan. Tapi dengan firman Tuhan ini, Tuhan memberikan motivasi untuk setiap kita. Jangan pernah lengah, hiduplah di dalam pengharapan itu. Tetaplah berjaga-jaga dan berdoa. Harapan akan masa depanmu tidak akan pernah hilang. Harapanmu selalu nyata indah di dalam Tuhan. Lalu apa yang berikut? Hindarilah keterjebakan oleh godaan-godaan dunia ini. Jangan pernah lengah. Berjaga-jaga itu berarti menjaga diri, membentengi diri dengan kuat kuasa Tuhan Yesus, agar kita tetap fokus kepada apa yang Tuhan mau terjadi di dalam kehidupan setiap orang percaya kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu apa kaitan tema yang terakhir? Milikilah disiplin iman, milikilah kewaspadaan itu, sebab iman itu juga butuh disiplin. Bagaimana setiap kita agar hidup kita tetap selaras dengan kehendak Tuhan kita. Saudaraku, di minggu Advent yang pertama ini,
Apa yang menjadi refleksi bagi setiap kita? Refleksi yang pertama, kita bisa simpulkan adanya kesadaran akan tanda-tanda zaman. Artinya, jangan pernah abai, jangan pernah lengah. Lihatlah tanda-tanda akhir zaman di tengah-tengah kehidupan kita. Hal yang kedua, berdoalah selalu dan selalu. Seperti firman Tuhan mengatakan, tetaplah berdoa. Agar kita tidak lengah, agar kita tidak kaget-kaget, sebab pastilah Tuhan Yesus akan memberitahukannya dengan kuat kuasa Roh Kudus-Nya di dalam hati setiap kita. Yang ketiga, waspada terhadap daya tarik godaan dunia ini. Sebab dunia ini sangat-sangat menggoda dalam kehidupan kita. Bukan hanya untuk mempengaruhimu, tapi juga untuk menghempaskanmu, bahkan mencoba selalu dan selalu untuk meninggalkan Yesusmu. Maka waspadalah, jangan pernah lengah. Yang berikut, bangunlah disiplin spiritualitasmu. Rajinlah berdoa, rajinlah membaca Alkitab, dengar-dengaran akan firman Tuhan, beribadahlah secara teratur. Itu menjadi kuat kita untuk tetap berjaga dan siap menghadapi tantangan pergumulan kehidupan ini. Lalu yang berikut, hadapilah ketidakpastian dengan iman. Di dunia ini mungkin kita mendapatkan banyak sekali ketidakpastian. Namun kita diajak untuk tetap bersandar pada janji Tuhan. Sebab janji Tuhan tidak pernah tidak pasti. Kalau Tuhan bilang dia datang, dia pasti akan datang. Kalau Tuhan bilang akan datang kembali, Yesus pasti akan datang kembali. Sebab Tuhan Yesus tidak pernah bohong dalam kehidupan kita. Lalu apa yang berikut? Milikilah komunitas iman. Ibrani 10 mengatakan hal itu. Biarlah setiap kita hidup di dalam persekutuan, di dalam komunitas iman kita. Sebab iman yang sama, di dalam komunitas yang sama, akan menjadi kuat kita untuk saling menopang, saling meneguhkan. Dan tidak pernah lari dari kawanan domba-domba Allah. Yang terakhir, persiapkanlah diri untuk kedatangan Kristus Tuhanmu. Advent pertama adalah persiapan menerima kedatangan Tuhan Yesus. Apa yang perlu kita persiapkan? Kalau selama ini kita mungkin mempersiapkan outfit kita, penampilan kita, tapi menyambut Tuhan Yesus yang dibutuhkan adalah hatimu, kehidupan spiritualitasmu, religius yang kau miliki di dalam kehidupan ini. Bukan outfit, bukan dress code, tapi bagaimana hatimu diberkati, hatimu diterangi oleh kuat kuasa Roh Kudus menjalani hari-hari kehidupan ini. Saudaraku dalam kasih Tuhan, tetaplah berjaga-jaga dan senantiasa berdoa. Amin, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang menjadi kuat setiap kami, agar kami selalu berjaga-jaga, selalu berdoa, sebab itulah kekuatan kami, sebab hanya Engkau Tuhan kuat kami, dan kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu, sebab janji-Mu adalah janji yang pasti, dan kesetiaan-Mu melampaui apapun di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ini kami, terjadilah seperti yang Engkau mau. Amin.